Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Daryanto dari Sistem Informasi 231 dengan NIM 230101034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dengan judul analisis komparatif metode waterfall, RAD, dan spiral dalam pengembangan aplikasi modern. Langsung saja, dalam era digital, kebutuhan aplikasi yang efisien dan adaptif semakin meningkat. Metode waterfall, rapid application development atau RAD, dan spiral adalah pendekatan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang mengaruhi hasil dan efisiensi proyek. Memahami perbandingan ketiga metode ini penting untuk memilih strategi yang tepat sesuai kebutuhan dan sumber daya. Kemudian latar belakang dalam masalah. Latar belakang, permintaan aplikasi yang efisien dan mudah beradaptasi mendorong penggunaan metode waterfall, RAD, dan spiral. Waterfall struktur tapi kurang fleksibel, RAD cepat dan iteratif, spiral mengelola risiko dan dengan baik namun kompleks. Rumusan masalah, bagaimana perbandingan metode waterfall, RAD, spiral dalam pengembangan aplikasi modern, kemudian bagaimana karakteristiknya mengaruhi efisiensi, fleksibilitas, dan hasil, dan yang terakhir, kapan metode tertentu paling sesuai digunakan. Kemudian ada batasan dan tujuan penelitian. Kita ke batasan masalah dulu. Analisis kelebihan dan kekurangan waterfall, RAD, dan spiral. Kemudian evaluasi efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas hasil. Ketiga, identifikasi kondisi proyek yang sesuai untuk tiap metode. Keempat, tidak membahas metode lain seperti Agile atau DevOps dan lainnya. Kemudian kita ke tujuan penelitian, menganalisis kelebihan dan kekurangan ketiga metode, membandingkan efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas hasil, menentukan kondisi proyek yang tepat untuk masing-masing metode. Yang keempat, memberikan rekomendasi praktis bagi pengembang perangkat lunak. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada dibagi menjadi 3, bagi pengembang, bagi organisasi, dan bagi akademisi dan industri. Kita ke bagi pengembang dulu, yaitu memahami kelebihan dan kekurangan metode untuk memilih yang sesuai kebutuhan proyek. Yang kedua, bagi organisasi, membantu mengoptimalkan sumber daya dan waktu dengan metode pengembangan yang efisien. Bagi akademisi dan industri, memberikan analisis komparatif dan panduan praktis untuk pengelolaan proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada tinjauan pustaka, yang pertama yaitu studi metode waterfall dengan peneliti Yayu Sri Rahayu dengan yang lainnya, 2024, implementasi metode waterfall pada sistem informasi mobile di Sarbus untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan arsip di pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Yang kedua metodenya yaitu waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga hasilnya meningkatkan efisiensi manajemen arsip, transparansi, dan keamanan data melalui enkripsi dan kontrol akses. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua yaitu metode RAD dengan peneliti Lala Nila Fati dengan yang lain. Di 2020, penerapan metode RAD dalam perancangan sistem informasi jasa pengiriman barang di PT Lintasindo Dharma Sakti. Dengan metode RAD, tahap requirement planning, workshop, desain implementasi, dan testing. Kemudian hasil, sistem mempermudah pengelolaan data, kontrol, dan pelaporan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, yaitu studi dengan tinjauan pustaka studi metode spiral. Dengan peneliti Muhammad Alda, 2023, implementasi metode spiral dapat pengembangan aplikasi simpan pinjam berbasis Android untuk koperasi mitra karya. Dengan metode spiral, dengan fase komunikasi, pelanggan, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi, dan evaluasi. Dengan hasil, aplikasi membantu pengelolaan data nasabah secara online, meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Kemudian perbandingan dan kesimpulan. Di metode waterfall, kelebihannya yaitu struktur, kontrol baik, kemudian kekurangan kurang fleksibel terhadap perubahan, kemudian kondisi tepatnya, proyek dengan kebutuhan stabil dan jelas. RAD dengan kelebihan cepat, iteratif, melibatkan pengguna, kemudian kekurangan ada dokumentasi, kurang sulit untuk proyek besar, dan kondisi tepat menggunakan RAD, proyek dengan kebutuhan cepat dan fleksibel. Kemudian yang terakhir di metode spiral, manajemen risiko fleksibel di kelebihan, kemudian kekurangannya ada kompleks dan mahal,
Kemudian kondisi tepat untuk menggunakan metode spiral yaitu proyek besar dan kritis dengan risiko tinggi. Memilih metode yang tepat bergantung pada kebutuhan proyek, sumber daya, dan kompleksitas. Pengetahuan mendalam tentang karakteristik masing-masing metode membantu pengembangan dan organisasi dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi untuk analisis waterfall, RAD, dan spiral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.